Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, udah lama saya nggak bikin video ya, udah ada sekitar 2 mingguan. Yang jelas setelah libur Lebaran itu memang sempat off sebentar ya, karena memang ada kesibukan yang lain. Nah kali ini saya mau coba bikin video lagi ya, dan ini videonya terkait dengan barang charger untuk micin nih, para miciners. Jadi ini barang charger yang udah diidam-idamkan lama oleh para miciners ya, oleh para micin 1S. Ini adalah VFly Whoop Store. Ini yang versi 2 ya, memang nggak ada tulisannya yang versi 2. Ini memang charger yang udah lama fiturnya diidam-idamkan oleh para miciners 1S. Kenapa seperti itu? Karena yang kita tahu ya, baterai untuk 1S ini memang perawatannya tuh lebih susah daripada baterai 2S ke atas ya, karena baterai 1S ini gampang banget untuk kembungnya, karena memang nggak ada charger yang punya fungsi khusus buat 1S ya. Rata-rata di XT30 atau XT60 yang untuk 1S itu biasanya ya udah pakai charger yang murah, tapi efek sampingnya yaitu baterainya yang kita punya itu biasanya cepat kembung ya. Nah ini brand VFly ini ada solusinya buat perawatan atau buat maintenance baterai 1S. Jadi kalau di boxnya ini cuma dapat kayak buku atau kartu ya, kartu manual. Kemudian ini chargernya sendiri sama kabel USB Type-C ya ini. Oke, kita singkirkan dulu box-boxnya. Sama ini paling yang kita butuhkan ini ya, dua barang ini. Nah untuk charger VFly Whoop Store ini kenapa ini saya sangat idam-idamkan ya, karena memang di sini ternyata ada fitur storage charging finally ya. Untuk charger 1S tuh secara built-in ada storage mode-nya, itu baru ini ya yang aku tahu. Biasanya kan kalau saya mau nge-storage mode itu kan saya pakai series port seperti ini ya, kemudian dikonekkan dengan smart balance charger kayak gini, atau yang lebih gede boleh, tapi pasti pakai series port seperti ini. Nah kalau menggunakan si VFly Whoop Store ini udah nggak perlu, karena di sini ada fitur storage charging. Nah bentuknya kayak gini, di sini ada 6 port ya untuk dilakukan charging atau storage mode. Cuman ini harus bergantian ya, maksudnya di sini ada tipe BT 2.0 sama yang PH2 ada 6, cuman dia nggak bisa barengan. Jadi misalkan kalau di channel 1 kalian colokkan BT 2.0 sama PH2 itu nggak bisa, mesti pilih salah satu. Nah karena ada 6 berarti bisa ngecas 6 baterai 1S secara barengan. Kalau di sini untuk power inputnya itu bisa ada 3 macam. Yang pertama pakai DC ya, ini DC 5,5 kayaknya. Kemudian pakai ST60 seperti biasa. Kemudian ada USB Type-C ya, ini istimewanya nih. Jadi harusnya sih bisa dicas pakai power bank ya. Kalau tadi saya baca spesifikasinya, dia bisa dicas pakai USB Type-C, tapi untuk charger atau power banknya itu mesti yang support power delivery atau yang quick charge, minimal quick charge yang versi 2 ya, versi 2 ke atas ya, kan sekarang ada quick charge 3 atau bahkan quick charge 4 ya kalau nggak salah. Nah kalau untuk di depannya di sini udah ada LCD-nya ya, nanti kita lihat LCD-nya bentuknya seperti apa. Terus di sini ada tombolnya ini untuk start stop charging ya. Terus di sini ada indikator 4.35 volt sama 4.2. Ini tujuannya untuk LIAV atau yang LiPo biasa. Nah di sini terus ada switch full charge atau storage mode ya. Jadi ini ada toggle-nya nih. Nah berarti kalau di kiri kan dia itu untuk ngecas full charge, kalau di sebelah kanan kan kayak gini dia ke storage mode. Kita langsung coba nyalakan aja ya. Kita nyalakan pakai power bank, sekaligus demoin pakai power bank itu bisa apa enggak. Oke, sekarang kita akan coba cas ya. Kita pakai power bank aja. Ini saya pakai power bank Ecmic ya. Dan power bank ini setahuku support untuk power
delivery atau quick charge 3 ya. Jadi harusnya sih memenuhi syarat untuk powering up si ViFly Whoop Store ini. Ini kita lihat masih 89% ya, harusnya sih cukup. Ini kita coba colokkan. Ini saya pakai kabel bawaannya, paket pembeliannya ya. Ini kita colokkan dulu. Nah, terus kita coba colokkan ke chargernya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah nyala. Oke, nah di sini udah nyala. LCD-nya ini katanya sih OLED ya, cuman saya nggak tahu juga bedanya OLED sama nggak. Yang jelas nih model ini ya, model belakang backgroundnya itu hitam. Nah, ini coba aku deketin. Tuh, mati. Nah, ternyata ini juga sempat saya tes. Kalau nggak ada baterai yang di charger, dia otomatis berapa detik dia itu mati ya. Jadi kita mesti cabut, colokin lagi nih kayak gini. Nah, kita coba pakai baterai ya, satu aja. Ini saya ada baterai BT 2.0 300 mAh ya. Nah, kalau misalkan kalian konektor baterainya itu GNB 27, kalian mesti butuh konverter lagi ya. Konverter kayak gini nih, yang PH2 ke GNB 27. Nanti dicolokkan di bagian port PH 2.0 yang ada di sini. Nah, karena saya baterainya ini BT 2.0, ini kita colokkan aja, kita colokkan di channel sini aja, pojok sini ya, biar nggak deket-deket dengan layar. Nah, ini saya colokkan satu di channel nomor 3. Nah, ini saya colokkan di sini. Tes. Oke, ini udah nyala dan ada baterai satu di channel 3. Nah, ini di sini udah kelihatan ya. Di sini di baris paling bawah, ada 2 baris paling bawah itu menunjukkan posisi channel port yang ada di sebelah kanannya nih. Karena yang dicolokkan itu yang ada di channel 3, makanya di sini kedeteknya voltasenya yang ada di channel nomor 3 ya. Terus di atas itu ada indikator inputnya berarti ini 12 volt ya. Nah, di sini kita bisa pilih nih, contohnya ini kan storage charge. Kalau misalkan mau mengubah jadi full storage, ini kita geser aja ke kiri. Nah, berubah dari storage ke charge ya. Kalau ke storage nih geser kanan, kalau mau ngecas geser kiri. Nah, terus untuk ngubah arus, nah ini salah satu kelebihannya juga, untuk arusnya itu juga bisa dipilih ya. Ini kelamaan jadi mati lagi. Saya nggak tahu ini defect dari produknya atau memang dia otomatis mati kalau kita nggak ngelakuin ngecas ya beberapa detik. Ini kita cabut, terus kita colokin lagi. Agak butuh waktu berapa detik ya, nggak langsung nyala karena ada proses booting. Nah, untuk karnya itu bisa kita pilih melalui tombol yang ini ya, tombol yang chrome ini. Ini kita pencet nih. Nah, kayak gini. Tuh, bisa ya tombol karnya. Ini bisa sampai berapa ya? 0,2 sampai 0,9 doang. Nah, kalau untuk ngubah LIAV ke HV itu pakai ini ya, toggle yang ada di sini. Kalau atas itu HV, high voltage 4,35 volt. Ke bawah itu LiPo. Kalau ke atasin lagi HV, ke bawah LiPo. Karena ini LIAV jenis baterainya, kita ke atasin ya. Oke, dan untuk ngecas itu tinggal pencet yang ini kemudian ditahan. Tuh, ada tulisannya charging. Nah, dia udah mulai charging ya. Dan ini currentnya pakai 0,2. Harusnya sih nggak 0,2 ya. Harusnya pakai ini karena 300. Kita mau ngecas 1C mestinya pakai 0,3. Kita stop dulu. Kita ganti currentnya pakai tombol ini. Kita pencet singkat. Nah, ini 0,3 ampere. Kemudian kita hold lagi. Nah, ini charging. Oke, ini udah mulai charging pakai arus 0,3 ampere. Nah, ini kita tinggal tunggu aja nih guys. Jadi ini cukup lah buat 1S ya untuk maintain baterai kita biar nggak cepet kembung dan lebih awet ya.
supaya kita bisa pakai beberapa kali tanpa masalah. Yang jelas dia udah punya dua fitur utama ya yang diperlukan agar baterai itu awet, yaitu untuk ngesetting arusnya. Jadi arusnya itu kita sesuaikan dengan kapasitas baterai. Kalau 300 ya pakai 0,3, misalkan pakai 600 mAh ya pakai 0,6. Jadi kita cas di 1C aja untuk memperpanjang umur dari baterai. Dan fungsi keduanya yaitu bisa melakukan ke storage mode nih. Jadi kalau misalkan udah full charge kemudian nggak jadi diterbangin atau udah selesai diterbangin mau disimpan dalam jangka waktu yang lama, ya kita jadikan storage mode ya. Nah itu baterai kalian akan lebih awet ya daripada kalian taruh aja disimpan. Biasanya tahu-tahu mau diterbangin kok baterainya udah kembung ya. Biasanya sih seperti itu. Nah ini kita tunggu aja. Saya juga ingin tahu kalau selesai itu indikatornya seperti apa. Nah ini ketika ngecas ini lampunya nyala ya di sini. Nah ini lampu merah. Yang lain tuh mati karena nggak ada baterainya. Kita coba tambahin lagi ya. Kita tambahin aja semua baterainya. Tapi ini ntar harus diterbangin nih. Masalahnya saya lagi males terbang guys. Karena ini udah malam juga. Nggak apa-apa kita buat demo kan. Kita cas dulu semuanya. Nah. Ini ada 5 baterai ya. Oke, ini 5-5-nya udah dicas. Di sini cuman ada satu yang kosong. Ini 5-5-nya akan lagi ngecas ya. Posisinya sekarang udah di 4 poin sekian. Nanti dia akan berhenti charging kalau di 4.3 ya. Kita tunggu aja. Nah, setelah sekitar 15-20 menitan ya. Ini ada satu baterai yang udah, ternyata kalau udah kelar ya chargingnya, dia nunjukkan indikatornya itu oke. Kemudian lampunya LED-nya ini mati. Jadi seperti itu ya. Dan kalau misalkan kalian mau ubah modenya jadi storage mode ya, kalian tinggal geser aja ini, kemudian prosesnya sama kayak nge-charging ya. Kira-kira sih seperti itu. Untuk baterai yang lain kita tunggu aja. Oke, paling review atau tes ya demo dari si ViFly Boop Store ini seperti itu. Menurut saya sih ini salah satu charger yang bagus buat 1S ya, kalau kalian memang mau nge-maintain atau merawat baterai 1S kalian. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.